Jikalau saya bertemu dengan orang Inggris, saya akan mengatakan, "Hello, how are you?" and I miss you. Dan jikalau saya bertemu orang India, maka saya akan mengatakan, kowe milih gaya, kowe milih gaya. Dan jikalau saya bertemu dengan orang Islam yang seiman dan seakidah, maka saya akan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Qur'ana imama wa ja'ala Islamid dina wa ja'ala Rasulullah uswatun hasanah wa ja'alna Pancasila bil falsafah wa ja'alna undang-undang dasar asasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la abdan syakur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, pemegang tinta keadilan, serta hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Segala puji hanyalah miliknya. Kita semua sepakat, semua berada dalam genggamannya. Bahkan jutaan triliun sel di dalam tubuh kita berada di dalam kendalinya. Untuk itu, tak ada kata yang lebih pantas selain syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kita semua nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam kita curahkan kepada baginda kita, junjungan alam, Seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, Seorang proklamator yang tak pernah pakai mobil. seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkatkan, bertitahkan putranya, buah hatinya. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman menuju zaman, dari zaman menuju zaman, dari zaman musuh-musuhan menuju zaman Cinta-cinta. hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan syarahan yang bertajuk Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia adalah negara kepulauan yang indah, merupakan negara multi budaya. Pluralisme menjadi sebuah realita, mewarnai bangsa kita yang telah merdeka selama 76 tahun lamanya. Bahkan hadirin, bangsa kita yang tercinta ini diciptakan oleh the founding father Insinyur Soekarno. Namun hadirin, jika bangsa kita yang tercinta ini tidak sadar akan buminya, budaya, maka tidak akan diragukan lagi. Bangsa kita yang tercinta ini akan mudah diganggu oleh bangsa yang lain. Multi budaya akan tergoyak, kemajemukan akan berubah menjadi kezaliman. Beda agama bukan lagi menjadi kekuatan, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme pun muncul ke permukaan. Oknum agama menawarkan kemurtadan. Runtuhlah persatuan, hancurlah multi budaya Indonesia. Dengan rujukan surah Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min
Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah penciptaan langit dan bumi, berlainan bahasa dan warna kulitnya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya langit dan bumi dan berlainan bahasa kalian. Orang Jawa terkenal dengan kalimat Apa kabarnya? orang Lembah terkenal dengan kalimat Cak mana kabarnya? orang Lintang terkenal dengan kalimat Bedio kabar. Pulau Bali asyik dengan kecapnya, Pulau Madura seru dengan kerapannya, Pulau Jawa molek dengan jaipongnya. Itulah hadirin tanda-tanda kebesaran Allah yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah terhadap bangsa kita yang dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal haqaya. Cuplikan jasa Astaghfirullah berada di dalam memori. Rabbal baraya. Nasionalis Islam membabat manusia tak berdosa di Gaza, balita tanpa dosa, hembuskan napas terakhirnya di pangkuan sang ibunda. Awan Gaza memerah bercampur darah sambil mendengarkan petikan Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan wa inna lillahi Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dampak dari ketiadanya persatuan antar pemuda dalam suatu bangsa. Seharusnya sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, sudah sepatutnya kita menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap problematika yang ada dalam suatu bangsa kita. Bahkan Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru sampai ke akar-akarnya. Tapi berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hal ini menunjukkan kepada kita hadirin bahwa di tangan para pemuda maju dan mundurnya suatu bangsa ini. Di tangan pemuda maju dan mundur, dan juga apapun yang akan terjadi di dalam suatu bangsa ini hadirin. Maka tak ayal jika kita tidak mengesampingkan para pemuda, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda hari ini adalah salah satu orang yang terlibat langsung dalam kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas inna khalaqna
Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bangsa kita yang tercinta ini dibeda-bedakan atas pulau dan suku. Ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, maupun ada yang dari Sumatera. Tapi kita harus tetap satu padu, terus Bhinneka Tunggal Ika kita tegakkan. Dan kepedulian antar sesama harus terus ditegakkan. Sehingga nantinya bangsa kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena hubbul watan minal iman, mencintai negara sebagian dari iman. Akhirnya itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, semuanya dapat menyadari kami, karena kami adalah manusia dan manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Jika ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaannya dari Allah semata. Namun sebelum itu, mari kita tarik kesimpulan dari syarahan kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menurut Syekh Mustafa Al-Hulayani dalam seorang prajurit Mesir pernah mengatakan, Inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamihi hayataha. di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu bangsa. Dan yang kedua yaitu pepatah Arab pernah mengatakan, Subhanal yaum rijal wa bannatul yaum ummatul. pemimpin hari ini adalah pemuda, hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, dan pemudi hari ini adalah ibu di masa yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma Shalli wa sallim Wa barik alaihi. Akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi